Jumpa lagi dengan saya Henry, pemilik blog Dunia Kontraktor dan ahli pengadaan nasional dengan sertifikat dari LKPP. Hari ini akan kita bahas masalah gugatan tender. Kemana kita harus menggugat? Perkara tender ini masih masuk dalam zona abu-abu terhadap kewenangan pengadilan. Karena ada dua jurisprudensi yang bisa kita pegang dalam gugatan ini. Pertama, jurisprudensi tersebut mengarah ke pengadilan negeri atau peradilan umum. Yang kedua, ada jurisprudensi yang mengarah ke pengadilan tata usaha negara. Kalau kita lihat tulisan-tulisan saya terdahulu, saya umumnya mengarahkan perkara tender ini ke pengadilan tata usaha negara. Sekarang coba kita lihat jurisprudensinya. Mengacu pada putusan Mahkamah Agung nomor 252 K/TUN/2000 tertanggal 13 November 2020, itu perkara tender masuk dalam kompetensi absolut pengadilan umum. Dalam keputusan tersebut, Majelis Kasasi memberikan pertimbangan hukum bahwa segala keputusan tata usaha negara yang terbit dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian akuo maupun diterbitkan dalam kaitan dengan pelaksanaan bunyi perjanjian itu sendiri ataupun merujuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak haruslah dianggap melebur atau oplossing ke dalam hukum perdata dan karenanya merupakan keputusan tata usaha negara dalam arti pasal 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Jadi mengacu pada jurisprudensi ini, maka gugatan perkara tender menjadi kewenangan pengadilan negeri atau pengadilan umum untuk mengadilinya. Tetapi ada juga jurisprudensi lain yang menyatakan bahwa perkara tender merupakan kompetensi pengadilan tata usaha negara. Hal ini dapat kita lihat pada putusan Mahkamah Agung nomor 557/TUN/2004. Putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 11G 2014. PT Tun Jakarta yang menyatakan bahwasanya objek gugatan berupa keputusan Kepala Kod Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia nomor Kep 23/2014 tentang penetapan pemenang pengadaan bahan baku TNKB Korlantas Polri tahun anggaran 2014 tanggal 27 Maret 2014 telah memenuhi kualifikasi sebagai katun dan bukan termasuk katun yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf A Undang-Undang Peratun 1986 dan perubahannya, yaitu karena kewenangan dalam menetapkan sebagai pemenang pengadaan barang jasa tersebut sepenuhnya pada tergugat satu dan tidak didahului oleh suatu perbuatan hukum perdata, meskipun pada akhirnya dengan suatu tahapan kontrak kerja dan sebagainya yang harus mengikuti rezim hukum perdata, dan apabila di kemudian hari terdapat kesepakatan kontrak kerja tersebut timbul permasalahan hukum, maka kompetensinya adalah bukan lagi kewenangan peradilan tata usaha negara, melainkan peradilan perdata atau umum. Penetapan pemenang lelang adalah putusan pejabat publik. Dan setelah penetapan pemenang lelang, maka pemenang lelang baru melakukan perbuatan hukum perdata, yaitu kontrak dengan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Sehingga kalau ada sengketa hukum mengenai pemenang lelang menjadi masalah hukum publik
dan mengenai kontrak masuk ranah perdata. Jadi jurisprudensi ini menjelaskan bahwa perkara tender masuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi kalau kita kaji Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang TUN, yang pasal 2-nya itu dalam penjelasan pasal 2 huruf A disebutkan bahwa keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata. Jadi perkara tender ini termasuk perkara jual beli sebenarnya. Dia menyangkut masalah jual beli. Jadi dalam hal ini memang lebih condong ke dalam teori opposing yang mengarahkan perkara tender ini ke pengadilan perdata atau pengadilan negeri. Saya sendiri untuk saat ini lebih memilih ke pengadilan negeri untuk menggugat perkara tender ini. Walaupun kalau ada yang membaca tulisan-tulisan saya sebelumnya di blog Dunia Kontraktor, itu perkara tender mengarah ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi untuk saat ini pola pikir saya sudah berubah. Apalagi di Aceh, pada umumnya perkara tender yang kita gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara itu banyak ditolak. Demikian pendapat saya untuk saat ini untuk mengoreksi tulisan-tulisan saya sebelumnya tentang gugatan perkara tender. Dan ke depan saya juga akan mengajukan gugatan perkara tender ini ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.